Halo, di sini kami akan menjelaskan tentang famili Claridae. Sebelumnya, perkenalkan, Saya Ariola Eksaudi Situmeang dengan NIM akhir 085. Saya Gabarian Nathaniel Tagalung dengan NIM akhir 016. dan saya Rizky Sitorus dengan NIM akhir 084. Dan saya Muhammad Naufal Adisya. Famili Claridae atau ikan lele merupakan keluarga ikan air tawar yang termasuk dalam ordo Siluriformes. Mereka memiliki tubuh yang panjang dan ramping, dengan kepala yang lebar dan mulut yang besar. Untuk taksonomi mereka termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Siluriformes, famili Claridae, dengan bermacam genus dan bermacam spesies. Contoh dari genusnya yaitu genus Clarias dengan spesies Clarias batrachus dan Clarias gariepinus. Ciri khusus dari famili Claridae yaitu memiliki tubuh yang panjang dan ramping. Mereka memiliki tubuh yang memanjang dengan perbandingan panjang dan tinggi sekitar 3-5 kali. Yang kedua, memiliki kepala lebar dan mulut yang besar. Kepala mereka lebar dengan mulut yang besar dan dapat membuka lebar. Yang ketiga, mereka itu tidak memiliki sisik. Kulit mereka tidak memiliki sisik, tetapi dilindungi oleh lendir. Yang keempat, mereka memiliki 4 pasang sungut. Mereka memiliki 4 pasang sungut yang panjang dan sensitif. Yang kelima, sirip punggung dan sirip perut yang kecil. Sirip punggung mereka relatif kecil, seperti sirip perut mereka relatif kecil juga dibandingkan dengan tubuhnya. Yang keenam, warna yang bervariasi. Warna tubuh mereka bervariasi, mulai dari coklat, abu-abu, hingga hitam. Sistem gerak yang pertama itu struktur tulang. Famili Claridae memiliki struktur tulang yang fleksibel, memungkinkan gerakan yang lincah. Lalu ada otot, mereka memiliki otot yang kuat, terutama di bagian ekor. Yang ketiga sirip punggung dan sirip ekor membantu stabilitas dan manuver. Lalu yang keempat ada gerakan renangnya berupa gelombang yang dihasilkan oleh kontraksi otot sepanjang tubuh. Lalu sistem saraf yang pertama struktur otak. Otaknya terdiri dari beberapa bagian termasuk cerebellum dan medulla oblongata. Yang kedua ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Lalu ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepinya terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. Lalu penerima sensorik, mereka memiliki penerima sensorik yang sensitif termasuk sungut dan reseptor sensorik di kulit. Yang kelima kemampuan adaptasi. Sistem sarafnya memungkinkan adaptasinya cepat terhadap perubahan lingkungan. Terdapat beberapa fakta tentang sistem gerak dan saraf famili Claridae. Yang pertama sistem gerak. Yang pertama gerakan gelombang unik. Yang kedua ekor kuat dan fleksibel. Yang ketiga sirip punggung kecil. Yang keempat bisa berenang mundur. Lalu sistem sarafnya yang pertama sungut sensorik untuk mendeteksi makanan dan predator. Lalu yang kedua otak kecil tapi adaptif. Yang ketiga sistem saraf tepi untuk gerakan cepat. Lalu yang keempat kemampuan belajar dan mengingat. Berikut penjelasan singkat tentang sistem ekskresi dan sekresi pada famili Claridae. Sistem ekskresi yang pertama tuh ada ginjal, fungsinya sebagai filtrasi darah dan menghilangkan limbah. Yang kedua tuh ada ureter, mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga ada kandung kemih, menyimpan urin sebelum dikeluarkan. Yang keempat tuh pengeluaran, yaitu urin dikeluarkan melalui lubang urogenital. Terus ada sistem sekresi. Yang pertama tuh hati, itu fungsinya menghasilkan empedu untuk pencernaan. Yang kedua ada kantung empedu, itu menyimpan empedu. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan. Kelenjar lendir tuh menghasilkan lendir untuk melindungi kulit. Fakta uniknya itu yang pertama sistem ekskresi dan efisien untuk menghemat air. Yang kedua tuh kemampuan osmoregulasi yang baik untuk beradaptasi dengan lingkungan.
Yang ketiga tuh sistem sekresi yang membantu pencernaan dan perlindungan kulit. Sistem pencernaan pada famili Claridae yaitu yang pertama, mulut. Mereka memiliki gigi-gigi kecil untuk mengunyah makanan. Yang kedua, kerongkongan, mengalirkan makanan ke lambung. Yang ketiga ada lambung, menghasilkan enzim pencernaan. Dan yang keempat ada usus, berfungsi untuk menyerap nutrisi. Dan yang terakhir ada rektum, tempat penyimpanan kotoran sebelum dikeluarkan. Fakta unik dari sistem pencernaan pada famili Claridae itu yang pertama adalah sistem pencernaan yang sederhana namun efisien. Yang kedua, memiliki enzim pencernaan yang kuat untuk mencerna protein. Yang ketiga, usus relatif pendek untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi. Yang keempat, mampu mencerna makanan yang sulit dicerna seperti tulang dan kulit. Dan yang terakhir, memiliki kelenjar pencernaan tambahan seperti pankreas dan hati. Berikut sistem reproduksi pada famili Claridae. Sistem reproduksinya yang pertama ovarium. Ovarium betina menghasilkan telur yang kemudian dikeluarkan melalui lubang genital. Lalu yang kedua testis, jantan menghasilkan sperma yang kemudian dikeluarkan melalui lubang genital. Yang ketiga, pembuahan eksternal yaitu sperma bertemu dengan telur di luar tubuh. Yang keempat, kematangan seksual ikan lele mencapai kematangan seksual pada usia 1-2 tahun. Fakta uniknya yang pertama, pemijahan ikan lele memijah pada malam hari dan dapat menghasilkan hingga 1000 telur. Yang kedua, perawatan telur, tidak ada perawatan telur oleh induk. Yang ketiga, kemampuan reproduksi ikan lele dapat berkembang biak hingga 3 kali setahun. Yang keempat, kematangan gonad dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu dan ketersediaan makanan. Terus tuh berikut manfaat dan ancaman dari famili Claridae. Yang pertama tuh sumber protein. Ikan lele sebagai sumber protein yang baik dan bergizi. Yang kedua tuh pangan lokal. Makanan tradisional di berbagai negara terutama di Asia dan Afrika. Ketiga tuh ekonomi. Industri perikanan lele mendukung perekonomian lokal. Seterusnya ada biologi kontrol, membantu mengendalikan populasi hama air. Seterusnya ada untuk penelitian, digunakan sebagai model dalam penelitian biologi dan ekologi. Di sini ada ancaman juga. Yang pertama tuh perusakan habitat, kerusakan ekosistem air akibat aktivitas manusia. Kedua tuh karena penangkapan berlebihan atau yang disebut overfishing, mengancam keberlangsungan populasi. Yang ketiga tuh polusi, pencernaan air menghambat pertumbuhan dan kesehatan ikan. Terus yang keempat penyakit, infeksi penyakit menular seperti bakteri dan virus. Kelima tuh perubahan iklim, perubahan suhu dan kualitas air mengganggu keseimbangan dan ekosistem. Oke, kesimpulannya, famili Claridae merupakan ikan air tawar yang unik dengan ciri khas tubuh yang panjang, sirip punggung kecil, dan sungut sensorik. Mereka memiliki sistem gerak gelombang, sistem saraf adaptif, sistem ekresi efisien, dan sistem pencernaan sederhana. Sebagai sumber protein dan pangan lokal, industri perikanan Claridae mendukung perekonomian. Namun, mereka menghadapi ancaman, perusakan habitat, penangkapan berlebihan, polusi, dan penyakit. Beberapa fakta unik lainnya adalah kemampuan hidup di luar air, bernapas udara, dan adaptasi yang tinggi, konservasi dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan sangat penting untuk melestarikan populasi ini.